Halo bro, balik lagi bersama gua Morin FX. Kali ini gue bakal ngejelasin materi, yaitu liquidity. Karena kemarin banyak yang nanyain ke gua, "Bang, bahas liquidity dong, bahas liquidity." Nah, jadi kenapa kalian harus bisa paham liquidity, ya kan? Biar apa? Biar kalian tuh nggak ketipu sama market, ya kan, pertama. Kedua itu biar kalian itu mudah gitu tradingnya. Nah, jadi gini caranya. Cara liquidity, ya kan. Jadi gue jelasin dulu liquidity itu apa, ya kan. Liquidity itu adalah di mana tempat itu banyak pending order, ya kan, atau orang-orang pasang limit atau apalah di sebelah sana, ya kan. Atau bisa disebut juga sebagai tempat ditaruhnya SL para trader gitu. Jadi paham lah ya, tempat ditaruhnya SL para retail trader. Nah, balik lagi, liquidity itu adalah di mana tempat itu menjadi, ya kan, menjadi tempat di mana banyak orderan yang masuk gitu, banyak orderan yang masuk, banyak orang menaruh limit di sana, jadi ngebentuk yang namanya liquidity, ya kan, ngebentuk ekor gitu, maksudnya ngebentuk ekor karena banyak orang yang menaruh orderan banyak gitu. Jadi ketika harga, contoh lagi harga turun gitu atau lagi harga itu lagi naik ya, terus tiba-tiba banyak orderan gitu ya kan, otomatis kan harga langsung eh membentuk ekor gitu, langsung berbalik arah membentuk ekor. Nah, itu yang membentuk liquidity itu disebutnya gitu. Nah, area ekor tersebut ya kan bisa menjadi stop loss para retail trader nih kalau misalnya harga balik lagi ke sana. Jadi di sini gue bakal kasih tahu. Pertama, Pertama itu adalah external range liquidity. Oke. External range liquidity itu adalah liquidity, kan, dalam kalau bisa gue bilang itu eksternal itu adalah liquidity tapi dalam eh maksudnya dalam jarak yang jauh gitu. Maksudnya kayak resisten dan support lah. External range liquidity itu adalah apa sih namanya, resisten dan support dalam suatu market gitu, dalam time frame besarnya. Nah, di dalam time frame kecilnya ini contohnya internal range liquidity itu adalah sebuah liquidity tapi dalam bentuk kecil. Jadi ibarat contoh lah, external range liquidity dan internal range liquidity itu memiliki hubungan yang erat gitu. Jadi external range liquidity ini atau ERL ini, ya kan, itu adalah kan sebuah resisten dan support. Nah, dan internal range liquidity ini adalah ibaratnya adalah sebuah order block, ya kan, fair value gap, dan bisa kalian sebut apalah itu yang. Nah, intinya internal range liquidity ini, ya kan, ibarat gini lah biar kalian ngerti lah. Jadi internal range liquidity ini adalah sebuah transit lah, contohnya aja transit gitu. Jadi harga, ya kan, mau gimana pun harga pasti balik lagi ke eksternal range liquidity ini. Harga pasti balik lagi ke external range liquidity. Tetapi mereka transit dulu nih di internal range liquidity. Entah itu di order block, ya kan, entah itu di fair value gap, ya kan. Contoh aja gini. Contoh aja gini. Nah, contoh aja nih, ini gua kasih tahu ya contohnya. Nah, ini dalam perubahan harga yang besarnya itu, ya kan, itu terlihat external range liquidity ini dalam terms. Nah, di dalam area-area kecilnya, ya kan, kayak gini nih contohnya nih, kayak gini, ya kan, kayak gini. Nah, ini, ya kan, adalah internal liquidity-nya gitu, internal range liquidity. Nah, ini area yang besar ini adalah eksternalnya nih. Nah, ini external liquidity. Nah, ini yang atas bawah ini kan support dan resisten itu adalah external range liquidity. Nah, ini di bagian-bagian dalamnya ini, ya kan, kita sebut lagi, gua tandain secara besar, ya kan. Nah, di area dalam-dalam ini kan itu disebut sebagai internal range liquidity. Nanti gua kasih tahu contohnya. Oke, tanpa basa-basi, ya kan. Ini gua bahas dua dulu, ini basicnya dulu, ya kan, biar kalian ngerti gitu liquidity itu apa. Hubungan external range liquidity sama buy side sama internal range liquidity itu seperti apa. Nah, jadi contoh aja di sini gue mau pakai, aduh, ini gue agak jauhin dulu. Sip. Nah, jadi di sini gue memakai yang namanya, ya betul, memakai yang namanya external range liquidity. Nah, jadi di sini contoh, ya kan. Oh, ini ada apa sih namanya? External
range liquidity. Ini adalah area resisten terbesarnya dia gitu. Nah, ini anggaplah ini sebagai support dia paling bawah gitu. Ini adalah external range liquidity. Nah, bagian-bagian internal liquidity-nya itu di area mana bang, ya kan? Di area yang tadi gue bilang, entah itu di fair value gap, entah itu di order block gitu ya kan. Kalian bisa memilih area gitu. Nah itu internal range liquidity-nya di area-area kecilnya itu loh. Nah jadi ibarat gini, ini kan harga udah kelihatan nih, ya kan? Membentuk apa tadi? Ya external liquidity kan, ini dalam besarnya ini external liquidity. Nah di area dalamnya ya kan, anggaplah begini, ini adalah apa tadi, ya ini adalah fair value gap gitu, anggaplah gitu. Nah ini adalah fair value gap. Nah ini ada fair value gap ya kan, terus ya kan banyak nih kayak fair value gap, fair value gap, fair value gap gitu. Jadi yang tadi gue bilang hubungan internal range liquidity ya kan sama external range liquidity itu hubungannya sangat ketat. Yang tadi gue bilang. Jadi market itu ya kan enggak selalu ketika dia naik atas ke external liquidity kan langsung naik lagi nih menyentuh external liquidity. Nah, biasanya harga itu pasti ya kan pasti bakal begini. Gak mungkin dia langsung ke external liquidity langsung gitu. Jadi dia kayak bolak-balik dulu gitu, kayak ibarat transit lah. Nah ini area-area kecil ini sebut internal liquidity gitu ya kan. Entah itu order blocknya ya kan, entah itu fair value gapnya ya kan. Nah gitu, ini contoh kecilnya. Ini adalah internal range liquidity. Ini adalah area-area kecilnya, ini internal range liquidity ya kan, paham lah. Jadi di dalam sebuah external liquidity kan terdapat internal liquidity gitu, paham. Jadi liquidity itu bukan tentang ekor yang panjang atau apalah, tapi liquidity itu ya kan, internal liquidity itu adalah seperti order block, fair value gap ya kan. Intinya itu tempat sebuah transit gitu. Jadi ya sama aja yang tadi gue bilang, tempat dimana orang-orang menaruh limit ya kan, menaruh limit atau menaruh pending order yang banyak, jadi ngebuat sebuah yang namanya candle berbentuk fair value gap atau yang tadi gue bilang order block gitu, atau semacam yang lainnya gitu, bebas. Nah jadi hubungannya kalian udah tahu external range liquidity sama internal range liquidity itu seperti apa. Nah lalu ketiga ini ada buy side liquidity dan keempat ini ada sell side liquidity. Jadi di sini gue bakal kasih tahu ketika harga ya kan, harga ini anggaplah begini. Nah harga begini ya kan, nah ini mau naik nih. Nah ini mau naik nih ketika udah ngebreak ya kan. Nah kita udah tahu pertama kita tandain dulu area ketika dia mau koreksi nih. Ketika dia mau koreksi anggaplah begitu, kita tandain yang namanya buy side liquidity dan sell side liquidity. Nah ini atas ini adalah area buy side liquidity. Oke, kalian pahamin dulu ya basicnya dulu nih. Lalu yang di area bawah sini ini disebut sebagai, ya betul, disebut sebagai sell side liquidity. Nice. Nah udah ya kan, paham. Jadi buy side liquidity itu adalah liquidity di swing high-nya dia. Nah ketika kalau misalnya sell side liquidity itu adalah liquidity di area swing low-nya dia gitu. Jadi paham lah ya. Nah ini juga area ini sebelumnya, ini adalah area buy side liquidity sebelumnya nih, tetapi sudah ditembus makanya dia lanjut kenaikan gitu. Jadi paham lah ya buy side liquidity dan sell side liquidity itu apa. Nah jadi yang gue mau bahas ini adalah, iya, internal range-nya itu di mana bang. Nah jadi di dalam market ya kan, ini udah ini nih kita udah tandain ini buy side liquidity, yang ini sell side liquidity ya kan. Nah di area sini ya kan, ketika kalian mau nentuin ini harga ini ngebreak atau enggak ya kan. Jadi sebelum dia ngebreak, intinya di tengah-tengah candle ini pas dia ngebreak dia harus membentuk yang namanya fair value gap di area sini. Intinya candle panjang seperti ini nih. Anggaplah ini lagi kenaikan ya kan. Ini warna hijau contohnya. Nah,
ini garis sell side liquidity buy side liquidity sebelumnya. Nah, jadi dia harus ngebentuk yang namanya fair value gap gitu. Nah, fair value gap yang di sini ya kan, fair value gap yang ada di sini ini disebut sebagai internal range liquidity. Oke, paham? Nah, area di sini ini disebut sebagai internal range liquidity. Oke, pahamin lagi ya. Nah, jadi untuk kita tahu harga ini berhasil valid ngebreak atau enggak ya kan, ini harus ngebentuk yang namanya fair value gap di sini atau bisa disebut sebagai internal range liquidity. Jadi ketika harga berbalik arah ke bawah, nah internal range liquidity yang tadi kita bisa menjadi patokan buat kita ngebuy lagi gitu. Jadi pas harga udah masuk sini karena ini adalah fair value gap ya kan. Nah, kita langsung ngebuy di sini, anggaplah dia langsung naik ke atas. Oke. Nah, gue ulangin. Nah, lalu kalau sell side liquidity itu gimana bang fungsinya? Nah, jadi contoh anggaplah begini market. Nah, ini mirip-mirip seperti SMC tapi agak beda dikit lah. Nah, kalau misalnya sell side liquidity, kita kan tahu sell side liquidity tadi ada di sini, ya kan? Tadi ada di sini. Nah, gunanya kita menaruh sell side liquidity, ya kan? Agar kita tahu ketika harga ini tembus area sell side liquidity kan, yang tadi gue bilang itu membentuk yang namanya body candle panjang seperti ini, membentuk body candle panjang seperti ini ya kan, ditandain dengan fair value gap di area sini ya kan, di area sini. Jadi ketika dia ngebreak ya kan, nah otomatis ya kita nggak perlu ngebuy lagi karena harga udah membentuk yang namanya, kalau di SMC ini membentuk yang namanya cok ya kan, atau mungkin di ICT itu disebutnya MSS ya kan. Jadi dia balik ke bawah gitu, melanjutkan penurunan. Jadi yang baik dan benar adalah untuk kita melakukan open posisi sell adalah kita kita karena kan tadi kita udah tahu nih, oh nih udah valid break karena di sini membentuk fair value gap atau internal range liquidity ya kan, atau di area sini ada order block lah. Di sini ada order block. Nah, di sini ada yang namanya sell side. Ada yang namanya fair value gap ini karena pas dia ngebreak membentuk fair value gap. Nah, jadi di candle dua ini ya kan, antara dua internal range liquidity, ini dua ini ya. Ini fair value gap, ini order block ya kan. Nah, ini sama-sama internal range liquidity ya kan. Anggaplah yang di bawah sini ini adalah eksternalnya nih. Jadi harga ngambil eksternal dulu ya kan, karena harga mau ke sana dulu ya kan. Lalu harga ini naik nih. Nah, di sini kita bisa open posisi sell karena ini ada fair value gap sebelumnya. Ini adalah internal range liquidity gitu. Jadi kalian paham lah ya. Nah, jadi harga bisa jadi seperti ini atau dia ngambil order block dulu yang ada di atas. Nah, baru seperti ini. Nah, oke, paham lah ya hubungan sell side liquidity dan buy side liquidity itu seperti apa. Jadi ketika gue ulangin lagi ya. Jadi ketika buy side liquidity itu adalah ketika di atas ya kan, ini disebutnya buy side liquidity. Nah, kalau misalnya harga tembus ke atas, ya harga bakal terus mengalami kenaikan. Tapi kalau misalnya harga tapi kalau misalnya harga menembus area sell side liquidity mereka, harga akan ya berbalik arah ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, jadi paham dulu ya, ini basicnya. Sorry. Ini gua hapus dulu semuanya biar kalian paham. Intinya tadi yang gue bilang external liquidity itu adalah liquidity kan dalam area besar itu seperti resisten dan support. Nah, kalau internal range liquidity itu adalah bagian-bagian kecilnya gitu, kayak order block, fair value gap, dan area-area zona yang penting lainnya gitu. Itu di dalam zona external range liquidity kan terdapat zona internal range liquidity itu. Nah, tadi gue udah jelasin juga buy side liquidity dan sell side liquidity itu adalah apa gitu. Nah, nomor 5 itu adalah liquidity gap. Jadi liquidity gap di sini ya kan, gue bakal ngasih tahu liquidity gap ini adalah ketika contoh begini.
Ketika contoh begini. Jadi yang tadi gue bilang ya kan. Nah, liquidity gap seperti ini. Jadi ketika dia, ini kan contoh nih, dia udah ngebreak ya kan. Udah ngebreak nih, udah ada tanda apa sih? Body candle ya kan, body candle gitu kan, udah ngebreak nih. Nah, tetapi harga itu malah lanjut lagi ke bawah. Kalian pasti pernah lihat ya kan, kayak harga itu kayak terlihat ngebreak tapi malah di break balik ke bawah gitu. Nah, itu disebutnya liquidity gap, bro. Karena apa? Yang tadi gue bilang, ketika harga valid ngebreak, otomatis ngebentuk fair value gap terlebih dahulu. Nah, ketika fair value gapnya itu berada di bawah sebelum dia ngebreak, anggaplah di sini, Nah, ini kan berada di bawah garis ini, otomatis nggak valid ngebreak gitu. Nah, yang valid ngebreak adalah di sini. Nah, di sini dia ngebentuk fair value gap, bukan di bawahnya. Karena kalau di sini ya kan otomatis oh iya harga ini bakal terus mengalami kenaikan ke atas. Nah, tetapi kalau fair value gap-nya berada di bawah sini ya kan, otomatis dia membentuk liquidity gap. Nah, itu contoh-contoh liquidity gap lah. Gitu. Jadi kalian harus waspada ketika kalian melihat market kelihatannya ngebreak padahal bukan, karena itu bukan area fair value gap gitu. Dia nggak ngebentuk internal range liquidity terlebih dahulu. Nah, lalu kedua itu adalah liquidity sweep. Liquidity sweep itu apa, Bang? Jadi contoh, anggaplah begini. Ini resisten ya kan. Ini resisten. Kalian tahu lah, ini resisten ya kan. Terus harga ya kan. Sebelumnya ini mengalami kenaikan. Contoh aja nih, ini gue ganti lah biar gampang kalian ngelihatnya. Nah, ini tadinya mengalami kenaikan. Lalu harga itu malah turun lagi nih. Malah harga itu aduh. Sorry. Nah, malah harga itu turun lagi, Bro. Membentuk seperti ini nih, Jadi, dia nggak ngebreak, cuman membentuk ekor panjang doang. Nah, itu yang disebut sebagai liquidity sweep. Nah, gitu. Ini disebut liquidity sweep karena dia cuma membentuk ekor doang gitu. Dia nggak valid ngebreak. Nah, otomatis ketika membentuk seperti ini, dia melanjutkan penurunan gitu. Yang tadinya dia naik nih, dia naik sedikit ya kan, membentuk body candle, terus tiba-tiba dia turun lagi nih, membentuk ekor gitu. Jadi dia nggak ngebreak area sini nih, body candlenya berada di dalam bawah sini nih. Dia jadi mengalami penurunan gitu. Ini adalah liquidity sweep. Tapi kalau liquidity run gimana, Bang? Ya sama kayak tadi. Kalau liquidity run adalah ya harga itu telah menembus gitu. Jadi contoh di sini yang tadi gua udah kasih tahu, ini liquidity run ya. Nah, ini adalah buy side liquidity-nya dia. Ini buy side liquidity-nya dia. Nah, harga itu ya menembus, membentuk fair value gap di sini, dia langsung ke atas ya kan. Nah, ini disebut sebagai liquidity run gitu. Nah, langsung dia naik ke atas gitu. Nah, ini liquidity run, Bro. Gitu, Bro. Jadi paham lah ya. Ini kecil-kecil dulu atau di sini gue bakal langsung inilah. Ini gue bakal langsung praktekin bagaimana liquidity itu ada gitu. Ini gue hapus dulu semuanya ya. Jadi kalian bisa paham. Nah, anggaplah seperti ini. Yang tadi gue udah jelasin nih, kelihatan jelas langsung ya. Nah, kita tandain dulu nih. Oh, di sini ada apa tadi? Ya, di sini ada sell side liquidity, ya kan? Sebelumnya nih. Nah, di sini ini adalah apa? Iya, betul. Ini adalah buy side liquidity-nya dia, ya kan? Nah, harga itu membentuk yang tadi tuh liquidity sweep nih. Nah, ini contohnya, ini contoh liquidity sweep karena dia turun, nah terus tiba-tiba naik lagi ke atas membentuk ekor gitu. Nah, ini contoh liquidity sweep. Nah, kalau liquidity run ini seperti ini, Bro. Ini liquidity run seperti ini. Nah, ini yang panjang ini dia membentuk yang namanya fair value gap kan. Nah, dia membentuk yang namanya fair value gap nih, candle panjang ini. Nah, ini liquidity run. Jadi dia langsung ngebreak, langsung mengalami penurunan. Nah, ini liquidity run nih. Nah, tetapi kalau liquidity gap gimana, Bang? Nah, anggaplah begini. Jadi kita cari dulu ya biar kalian ngerti apa itu liquidity gap.
Jadi kita cari dulu sekiranya jangan di 4 jam lah, di 1 jam aja nih. Kelihatan nih pasti liquidity graph-nya. Nah, anggaplah tadi kita sudah menaruh area buy side liquidity lah. Nah, ini kalau kalian lihat, ini juga contoh ya, ini juga contoh, ini adalah liquidity sweep. Nah, ini adalah liquidity sweep nih. Nah, jadi ketika yang tadi gue bilang nih, ini liquidity sweep nih. Jadi ketika harga itu naik ke atas, membentuk ekor nih langsung ke bawah. Nah, ini liquidity sweep karena dia cuman nge-sweep liquidity sebelumnya. Nge-sweep buy side liquidity lah ibaratnya gitu. Nah, dia langsung mengalami penurunan gitu karena dia nggak valid break. Nah, ini kita panjangin sampai sini. Nah, kalau misalnya apa sih namanya? Liquidity grab ya kan. Ini kurang jelas kelihatannya. Nih gua kasih tahu lah biar kelihatan jelas. Nah, kalau liquidity grab itu seperti ini. Nah, anggaplah ini adalah sebuah Ini adalah sebuah buy side liquidity-nya dia nih. Ini ada di area sini nih. Ini dia ada di area sini. Nah, tetapi ya kan, dia harganya itu membentuk ya kan. Nah, fair value gapnya ini kan ada dua nih. Nah, di area sini satu ya kan, di area sini satu. Nah, di area sini satu. Tetapi ya kan, yang tadi gue bilang, kalau misalnya kalian ingin konfirmasi lebih lanjut, carilah di konfirmasi candle keduanya. Kalau misalnya nih, ini kan candle kedua nih, karena ini udah valid ngebreak kan, ini candle keduanya, tetapi candle keduanya ini body candlenya itu kecil kan, seharusnya dia panjang lagi ke atas ya kan, langsung run gitu, maksudnya liquidity run langsung naik ke atas terus gitu. Nah, kalau ini dia malah body candle kecil. Nah, ini salah satu tanda ya kan, oh ini bakal ngebentuk liquidity grab nih, karena body candlenya ini nggak bener-bener run ke atas gitu, nggak bener-bener run ke atas, dia malah langsung balik ke bawah. Nah, ini liquidity grab nih. Jadi ya kan, untuk kita sell di mana bang, ya gitu. Ini kita pindah lagi ke area M15 gitu untuk kita cari nih, karena kita kan udah kebentuk apa sih namanya, liquidity grab nih. Anggaplah seperti ini. Ini udah kita lihat ya. Nih, kalau kalian bisa lihat nih, ini dalam time frame kecilnya kelihatan ya, Nah, karena fair value gapnya yang asli, ya kan. Nah, ini fair value gapnya tetapi berada di bawah ini nih, berada di bawah yang tadi, ya kan. Makanya gue bilang itu pasti kemungkinan bakal terjadi apa sih namanya, liquidity grab tuh. Ketika harga balik arah, ya kan. Ketika harga balik arah, nah begini. Nah, kita bisa melakukan open posisi sell gitu. Langsung dia junam ke bawah gitu. Contohnya bro, Nah, lalu kita cari lagi yang lain. Oh, berarti yang gue belum contohin apa ya? Liquidity run, sweep, grab itu udah, buy side liquidity udah, sell side liquidity udah. Lalu udah semua ya kira-kira ya penjelasan dari gua. Mudah-mudahan kalian bisa ngerti lah. Karena tadi gua udah kasih contoh juga, ya kan? Jadi gue ulangin lagi materi ini, gua rangkum lagi. Jadi eksternal sama internal itu adalah hubungan nih, hubungan mereka dekat. Jadi eksternal itu bagian support dan resistennya, dan internalnya itu bagian di dalam zona resisten dan supportnya itu, di dalam zona besarnya itu terdapat internal range liquidity kayak order block, fair value gap. Nah, itu termasuk bagian internal range liquidity. Tapi banyak trader yang nggak mau nganggep kalau misalnya order block fair value gap ini adalah bagian dari liquidity. Padahal itu emang bener, itu bagian dari liquidity. Tapi banyak orang yang nggak nganggep itu adalah bagian dari liquidity. Nah, tadi gue juga udah jelasin buy side liquidity dan sell side liquidity itu apa. Jadi buy side liquidity itu ada ya di area atasnya itu, dan sell side liquidity itu ada area bawahnya. Nah, ketika harga itu menembus ya kan, yang otomatis itu nggak ada ciri-ciri liquidity grab lah, nggak ada ciri-ciri liquidity grab, nggak ada liquidity sweep ya kan.
malah terjadi kayak fair value gap ketika dia ngebreak, lalu candle keduanya itu kuat lagi kenaikannya, otomatis itu dia valid break gitu. Itu valid break. Itu liquidity run. Nah, tetapi kalau misalnya dia gagal ngebreak terus ngebentuk yang namanya liquidity sweep ya kan, otomatis tuh harga balik lagi ke bawah. Lalu sama juga kayak liquidity grab ketika dia ngebreak nih, ini sebenarnya ngebreak tetapi enggak fair value gapnya itu, maksudnya nggak dibarengin fair value gap gitu, malah fair value gap itu berada di bawah gitu, bukan pas dia ngebreak. Nah, itu ciri-ciri dia liquidity grab, dan keduanya itu body candle-nya itu kecil gitu, keduanya itu body candle kecil. Nah, otomatis kita bisa waspada kalau itu liquidity grab, tapi kita bisa nunggu konfirmasi lanjutan ketika dia ngebreak lagi ke bawah gitu. Nah, lalu udah ya, berarti ya udah sampai sini penjelasan gua semua tentang liquidity. Maksudnya gua jelasin secara satu video ini, gua bikin video 26 menit lah buat kalian tontonin sampai habis, sampai bener-bener ngerti apa itu liquidity. Nah, jadi paham lah ya.